damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Baik saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu ke-22 setelah Trinitatis ini dalam minggu terakhir daripada tahun gerejawi untuk minggu Trinitatis, karena minggu yang akan datang kita akan memasuki minggu terakhir dari tahun gerejawi. Dalam bahasa Batak dikatakan minggu ujung tahun Arturiawan. Firman Tuhan mau diarahkan kepada kita tentang kasih, maka firman Tuhan dari kitab Maliaki pasal yang pertama dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Maka demikianlah firman Tuhan untuk kita baca secara bergantian. Mari kita membacanya secara responsorial. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat hubungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya dijadikan padang gurun. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Demikian firman Tuhan. Ini karena banyaknya kaula muda, maaflah buat orang tua kami ya. Mungkin bagi kita kaula muda, lalu ini sudah sangat digandrungi. Karena apa saya katakan digandrungi? Karena memang ketika dirinya ataupun seorang cowok melihat sangke ataupun sang pujaan, lalu dia berkata, Tuhan Hongiho. Terus ini dia loh. Tuhan Hongiho Tudoson diriku. Perjumpaan demi perjumpaan boleh untuk membuat dirimu jadi cinta, dan boleh membuat dirimu semakin mengasihi dan mencintai. Tetapi ketika sesuatu persoalan muncul, ketika sesuatu pergumulan ada, ketika kesulitan ada, Roma ho mandokon, laus Roma kainata, datanglah para orang tua kita. Jadi lupa, ali cinta malabab. Kiro cintam minna rupani. Kenapa saya mulai dari hal ini? Jangan-jangan sebenarnya kehidupan kita boleh kita katakan sama seperti yang terjadi dari kitab Maliaki ini. Mengapa saya katakan jangan-jangan? Ataupun mungkin juga sudah terjadi. Hidup saling mengasihi, hidup saling mencintai,
dari cinta kasih Allah itu kepada pribadi lepas pribadi kita, dituntut yang namanya seperti apa yang dikatakan pertanyaan ayat 2 itu. Dengan cara bagaimanakah engkau papi mencintai aku? Dengan cara bagaimanakah engkau mami mencintai aku? Nah itu di ayat 2 itu. Itu dikatakan ayat 2 itu. Bagaimanakah, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Dan bahkan ketika yang namanya muncul persoalan itu, muncul pertanyaan yang kedua sama seperti yang dikatakan oleh kitab Maliaki ini di ayat 6. Dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dua pertanyaan ini saya mulai bagi kita untuk memahami firman ini sebagai gambaran yang akan mengubah pemikiran kita dan untuk merenungkan kabar baik, kabar sukacita dalam kehidupan kita ini. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita ini kita masih memiliki yang namanya pemikiran, pemahaman dengan cara bagaimanakah dia mengasihi saya. Dan boleh kita katakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya mencintai, saya mengasihi itu memiliki hitung-hitungan yang kasar. Itu secara manusiawi kita. Pemahaman-pemahaman logika yang muncul dalam kasih mengasihi itu pun, ketika berbicara tentang kasih, itu sudah nyata. Artinya, ketika dia nyata nyatakan tentang kasih itu kepada saya, ketika sentuhan langsung tentang kasih itu kepada saya tampak oleh mata kepala saya ini, maka disitulah boleh kita katakan dia benar mengasihi saya. Di mana makta holongia? Bukankah itu yang ada dalam kehidupan kita? Itu sebabnya kalau kita berbicara dalam kehidupan kita, kasih ada 4, kasih agape, kasih eros, kasih storge, kasih filia. Kasih eros, storge, dan filia itulah yang boleh saya arahkan bagaimana cara dia mengasihi saya. Lalu pertanyaan yang kedua yang dimunculkan oleh kitab Maliaki ini adalah bagaimana kehidupan kita, bagaimanakah kami menghina namamu. Jangan-jangan di antara kehidupan kita yang pada saat ini pun untuk menyerukan nama Tuhan dengan konotasi tanda kutip saya katakan negatif. Ketika persoalan ada, Tuhan, inikah yang kau berikan kepada perjalanan keluargaku? Tuhan, inikah yang kau titipkan sebagai suamiku? Inikah yang kau titipkan sebagai istriku? Inikah yang kau titipkan sebagai jantung hatiku? Padahal dulunya engkau cinta melebab. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya mau berkata, adakah di antara kita yang memiliki pemahaman dan pemikiran seperti yang dikatakan oleh Maliaki ini? Kalau ada, mari bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Kita harus akui, kita harus jujur dalam kehidupan ini, di balik iman kepercayaan yang benar-benar kita tata sedemikian rupa untuk menjalani hari-hari kehidupan itu, di tengah-tengah kesibukan kita, sebenarnya pun jujur boleh kita katakan kita harus banyak belajar bagaimana sebenarnya kasih itu untuk kita lakoni, kita teladani, kita hidupi, dan kita nikmati sepanjang hari-hari kehidupan ini. Ini yang boleh kita pelajari pertama sekali dulu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam keberimanan kita kepada Tuhan ketika pokok persoalan dari Maliaki ini sebagai utusan, malah
utusan. Kepunyaan Allah. Maleaki itu adalah utusan daripada Allah untuk memberitahukan bangsa itu, berubahlah dalam sikap, tingkah laku, perbuatan yang boleh engkau lakukan, kata Allah kepada Maleaki, untuk diserukan kepada bangsa itu sendiri, bangsa Israel. Ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, disinilah kita mau melihat sebenarnya kasih itu yang bagaimana mau kita tunjukkan dalam konteks keberimanan kita melalui kitab Maleaki ini. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya mau bertanya dulu dalam kehidupan kita yang hadir pada saat ini di gereja ini. Ketika engkau hendak berangkat datang ke gereja ini, ya, semua yang hadir pada saat ini, datang dari rumah, dari kos, dari tempat apapun kita ke gereja ini, siapa di antara kita yang sebelum berangkat ke gereja ini berdoa dulu di rumahnya, di kosnya? Siapa? Ada yang sudah menyerahkan dirinya pertama sekali untuk ke gereja ini? Dia berdoa untuk aku bisa disiplin dalam hal yang namanya mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya nantinya ketika pendeta mengucapkan amin, amin, amin itu dengan doa berkat itu. Atau jangan-jangan mungkin para orang tua kami di sini, nah kita sudah terlambat, kali kita pagi tidak bisa ke gereja, sore inilah kita panaskan itu sepeda motor dan mobil, kita berangkat. Dan maka dengan setelan jas kita, dengan yang namanya ornamen-ornamen di tubuh kita ini, karena adanya orang-orang yang boleh kita katakan, aku harus boleh bergaya dong, karena nantinya gereja banyak yang boleh bergaya di gereja itu. Secara nyata boleh kita katakan, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hal terkecil yang saya katakan itu, sebelum kita datang ke gereja ini, kita tidak memikirkan bagaimana diri kita untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika kita hendak memulai yang namanya ibadah itu, dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan itu, tetapi kita memulai dari badan kita ini dengan sikap yang namanya aku harus lebih cantik, aku harus berpakaian lebih baik lagi, aku harus membawa Alkitab dan lain sebagainya. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hal yang perlu kita sadari sebenarnya, kalaupun kita tidak melakukan hal demikian, mendoakan diri kita ini untuk datang ke gereja ini, tapi lihat yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa itu? Kasih Allah menyertai kehidupan kita sampai di gereja ini. Lihat itu semua. Lihat apa yang terjadi. Kalaupun saya tidak mendoakan diri saya ini datang ke gereja ini untuk tekun ibadah, untuk tekun yang namanya mendengarkan firman, untuk tekun mendengarkan bagaimana dosa saya yang sudah saya lakukan selama 1 minggu ini, untuk tekun meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. Tapi lihat yang terjadi, kasih Tuhan itu benar nyata dan benar-benar dihadirkan dalam kehidupanmu di saat kita jalani hari-hari kehidupan ini. Karena tidak ada yang boleh merebut kebahagiaan kita, tidak ada yang boleh merebut yang namanya keselamatan dari kita, tidak ada boleh merebut yang namanya sukacita dari kehidupan kita. Maka benarlah apa yang kita nyanyikan itu tadi, kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Demikian yang boleh kita dapatkan sampai sekarang ini, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Maka mari merenungkan kembali dari pertanyaan yang saya ajukan tadi melalui kitab Maleaki ini, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Walaupun mungkin juga dengan kelalaian kita, dengan ketidaksadaran kita, tapi ingatlah satu hal dalam perjalanan hidup siapapun di tengah-tengah dunia ini, wahai kamu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Tuhan tetap menyertai kita di dalam perjalanan hidup apapun sepanjang engkau menjalani hari-hari kehidupan ini. Maka jangan pernah lagi dalam kehidupan ini, wahai para orang tua kami di sini, bapak, mama yang ada di sini, adik-adik kami, jangan katakan sama calonku itu, dengan apa kau mengasihi saya,
Dan bahkan engkau berkata, dengan apa kau mengasihi saya? Ninahotu makmu nape. Jadi, atau bisa kita bertanya kepada Tuhan, mana buktinya Tuhan? Padahal saat ini saya sedang sakitnya, menderita, tapi engkau tidak ada Tuhan menolong saya. Mana buktinya Tuhan? Saat ini saya sedang bergumul dengan skripsi saya, dengan yang namanya seminar proposal saya, tapi pada saat ini pun juga saya memerlukan engkau tidak ada Tuhan. Bukankah itu juga pergumulan bagi kita, wahai kamu muda? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, satu contoh yang boleh kita arahkan tadi, hal yang paling kecil, dan itu bisa kita arahkan dalam kehidupan kita. Ingatlah, sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan 2 Korintus pasal 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, yuk mari jadilah maleaki masa kini, pribadi-pribadi maleaki masa kini yang siap menjadi utusan Allah untuk memberitakan kasih Allah itu, untuk memberitakan cinta kasih Allah itu di tengah-tengah pergumulan hal apapun di dalam kehidupan kita ini. Karena apa? Kasih Allah itu adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa ada embel-embelnya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan dalam kehidupan firman Tuhan, aku mengasihi kamu. Kata kamu di ayat 2 ini bukan berarti hanya personal. Tidak. Yakub dan Esau, dan daripada keturunan Esau itu bangsa Edom, benar-benar dikasihi oleh Allah. Artinya hidup kita ini secara universal, siapapun dia, agama bagaimanapun dia, pribadi bagaimanapun dia, secara universal Allah itu benar-benar mengasihi kita di dalam kehidupan apapun. Itu artinya kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, adalah Allah itu yang benar-benar mengasihi kita. Tidak ada syarat engkau bayar kepada Tuhan. Enggak. Tidak ada yang namanya embel-embel kau balas kasih Tuhan. Tetapi mohon maaf, dalam kehidupan kita, ketika kasih Allah itu sudah benar-benar diberikan oleh Tuhan itu ke dalam jantung hidup kita ini, kenapa setiap manusia berubah kasihnya menjadi kasih yang punya syarat dan punya embel-embel? Kan dia yang salah. Kenapa aku harus minta maaf kepada dia duluan? Harusnya dia dong yang minta maaf sama saya. Bukankah demikian? Aibadah baru lain, marbadah baru. Pasal ini marbadah di sini mah, lama dong kau minta maaf di mana? Bukankah demikian? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, yuk mari kita cross check kehidupan kita ini. Belas kasih Tuhan itu, anugerah Tuhan yang tanpa syarat itu bukan yang namanya karena perbuatan seseorang, perlakuan seseorang, tetapi diajarkan bagi kita. Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Oleh sebab itu, pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bagaimana kita sebenarnya mengasihi Allah itu karena sudah menjadi dasar kehidupan kita ini. Allah itu adalah kasih yang benar-benar nyata. Sifat kealahan itu sudah benar-benar menjadi sifat yang seharusnya bagi kehidupan kita, karena Tuhan secara cuma-cuma itu memberikan kepada kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari ubah pola pikirmu, ubah pemikiran kita. Jangan pernah lagi pemahaman-pemahaman yang berlaku secara lokal. Ketika seseorang itu menjatuhkan diri,
ataupun ketika seseorang itu pun juga melukai hatimu dan lain sebagainya, kasihilah dia tanpa embel-embel dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari dari kehidupan firman Tuhan yang mau diarahkan bagi kita pada saat ini adalah kasih yang harus benar-benar tanpa syarat di dalam kehidupan kita. Ingatlah Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Maka demikianlah yang sudah kita dapatkan. Bahkan demikian jugalah kita harus melakukan yang namanya kasih setia Tuhan itu, yang benar-benar tidak habis-habisnya kita rasakan, dan itu pun juga harus kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitaran kita, karena itu adalah pemberian cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan ke dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mau berkata, kalau kamu benar-benar mengasihi, jangan pernah ada syaratnya. Karena ketika engkau benar-benar meminta syarat itu artinya kamu mendustai dan membohongi Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita pun juga bagaimana kehidupan kasih itu adalah kehidupan yang senantiasa diajarkan oleh kitab 1 Yohanes, di mana kitab 1 Yohanes ini juga mau mengarahkan bagi kita seturut dengan apa yang diarahkan oleh kitab Maliaki bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di tengah-tengah pergumulan keberimanan kita pada saat ini. Mengapa demikian saya katakan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Kalau kita melihat dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7, dikatakan di situ, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Satu poin yang mau saya katakan, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Maaf, ini untuk kaula muda. Saya katakan demikian. Jangan pernah begitu ubarnya kamu berkata, aku lahir baru. Maaf, aku lahir baru. Kata pribadi kita ada ukurannya. Apa itu ukurannya? Ayat 7 itu yang saya boleh katakan. Ketika seorang ibu yang mengandung, kita tidak tahu sebelum lahirnya anak yang di kandungan itu ke dunia ini, kita tidak akan mengatakan yang lahir itu laki-laki atau perempuan, tidak. Tetapi ketika yang lahir itu benar-benar kita lihat, maka kita akan berkata, itu yang lahir perempuan atau laki-laki. Oleh sebab itu, di dalam firman Tuhan ayat ke-7 itu dikatakan, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Maka orang yang sudah lahir dari Allah, maka kita disitulah mengakui dia benar-benar hidup, dia benar-benar bernapas, dia benar-benar bergerak, dia bisa kita akui melakukan tindakan. Maka hidup ini pun juga, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, adalah ukuran yang daripada Allah itu sendiri. Saya lahir, Anda lahir di dalam kehidupan dunia ini, kita bisa bergerak, kita bisa melakukan, kita bisa berwujud dan bernapas. Kita sebenarnya mempunyai eksistensi daripada Allah, yaitu kasih daripada Allah itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari menjadi pribadi yang berisi, bermutu, bermakna, berhikmat, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dari kitab Epistel itu tadi, Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka apa yang boleh kita lakukan sepanjang hari-hari kehidupan yang mau kita lakukan pada saat ini sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam Epistel dan ada di dalam Maliaki itu, barang siapa yang mengenal Allah itu, dia harus benar-benar mengasihi. Kenapa saya katakan harus benar-benar mengasihi?
Di luar daripada kasih itu, you adalah hampa, you adalah kosong, you adalah hilang, tidak ada. Kenapa saya katakan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih? Karena ketika berbicara kasih adalah berbicara engkau hidup. Berbicara kasih adalah ketika aku bisa melihat nyatanya Allah hidup di tengah-tengah kehidupan saya pada saat ini. Itu sebabnya kalau dikatakan tentang kasih, secara kekristenan kita itu meneringati tentang yang namanya keberadaan saya. Maka sebaliknya, kalaupun berbicara yang namanya kita tidak punya kasih, maka kita yang hadir pada saat ini tidak ada. So, saya mau berkata dalam kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kasih itu real, kasih itu nyata, kasih itu ada, kasih itu benar-benar harus selalu dan serta-merta kita lakukan di dalam pergumulan apapun. Karena Tuhan benar-benar kasih, Dia memeluk engkau, Dia merangkul engkau, Dia menghapuskan air mata dari dalam kehidupanmu. Konflik apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Dia real dan nyata membantu dan menyemangati kehidupan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, mari yang pertama, poin pertama dari kehidupan ini, firman Tuhan berkata, kasih itu harus benar-benar real, nyata, dan tanpa syarat untuk kita lakukan. Hal yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dari firman Tuhan pada saat ini, ketika firman Tuhan berkata, namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Itu yang boleh kita lihat dari ayat 2 dan ayat 3 itu. Satu pemahaman yang boleh kita katakan, aku membenci Esau. Dan boleh kita katakan keturunan-keturunan Esau itu adalah bangsa Edom yang ada dikatakan di dalam kitab Alkitab ini, Maleakhi ayat keempat itu. Kenapa Allah membenci Esau dan keturunan-keturunan Esau, yaitu bangsa Edom itu? Berbicara Yakub, berbicara Esau, berbicara yang namanya bangsa Edom, itu adalah berbicara tentang kita juga. Kalau kita melihat dari kitab Kejadian, bagaimana Esau itu sangat cemburu ketika Yakub itu menipu, dan dengan liciknya Yakub itu mengambil yang namanya hak kesulungan dari Esau dengan apa? Waduh, kenapa ini? Kok gawat kali? Dengan cara apa Yakub menipu secara liciknya Esau? Satu mangkok bubur. Iya bang, tahit. Nabahan lagi kalau satu mangkok bubur kacang di madado. Dan bahkan kalau kita melihat perjalanan Yakub, Esau, sampai-sampai kalau kita berkata dalam kehidupan kita membaca firman Tuhan, Kejadian pasal 25, Kejadian pasal 27, dan bahkan sampai Bilangan pasal 20 ayat 14 sampai 21, di sini juga lah nampak bagaimana Esau itu benar-benar hatinya itu masih dalam kehidupan memanas. Kenapa saya katakan memanas? Karena kehidupan memanasnya hati Esau itu adalah sombongnya, tingkah lakunya, perasaan cemburunya, perasaan dendamnya kepada saudaranya Yakub itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, itu sebabnya ketika bangsa Israel itu, keturunan Yakub itu ingin menyeberang dan ingin melewati bangsa Edom, apa yang terjadi dari kitab yang saya katakan Bilangan dan sampai kepada kitab Obadya sebelum kitab Maleakhi ini, bangsa Edom daripada keturunan Esau itu tidak memberikan jalan bagi mereka untuk menelusuri tanah yang mereka duduki. Bahkan mereka sepakat bangsa Edom itu dari keturunan Esau itu membumi hanguskan melawan daripada bangsa Israel keturunan Yakub itu untuk berjuang bersama-sama kepada bangsa Babel itu. Bangsa Edom dan bangsa Babel
berusaha untuk membunuh bangsa Israel itu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa yang mau kita lihat dalam kehidupan kita pada saat ini ketika firman Tuhan ini mau berkata dalam kehidupan kita? Tuhan sebenarnya membenci bukan perorangan, bukan daripada kumpulan, tidak, tapi membenci perilaku perangai kesombongan dan bahkan tingkah laku yang benar-benar membuat jadi diri kita ini angkuh. Itulah yang dibenci oleh Allah itu sendiri kepada Esau dan bangsa Edom itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, disinilah yang boleh kita lihat sebenarnya bangsa Edom daripada keturunan Esau itu sudah lupa bagaimana kasih Allah itu, kekuatan Allah itu sebenarnya mudah untuk menghancurkan bangsa Edom itu tadi. Tetapi Tuhan tidak melakukan apa-apa seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Oleh sebab itu ada hal yang boleh kita pelajari menjadi gambaran bagi kehidupan kita dan menjadi kabar sukacita untuk kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa itu? Berbicara kasih, kebaikan tetap kebaikan, kejahatan tetap kejahatan. Apa yang kamu lakukan di dalam kebaikan itu, apa yang kamu lakukan di dalam kejahatan itu, ingatlah Tuhan benar-benar tidak menyukainya dan bahkan membenci yang namanya kejahatan itu. Bukan pribadimu, tapi perangaimu yang melakukan dosa itu, yang melakukan kejahatan itu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, oleh sebab itu mari dari firman Tuhan pada saat ini ada hal yang menjadi teguran bagi saya, bagi kita untuk memberikan ataupun membukti nyatakan kasih itu. Unang holong namar pabuat ulah holongmu di tonga-tongani mulmu. Bahasa Indonesianya, jangan melakukan kasih agape eros torge pilia, kasih eros pilia dan storge untuk teman-temanmu, saudara-saudaramu di dalam kehidupan ini. Tolong namar pabuati, tapi lakukanlah kasih yang murni yang menjadi pengajaran bagi kita di dalam kehidupan kita pada saat ini. Maka jadilah yang kedua, maka jadilah Maliaki masa kini utusan daripada kepunyaan Allah itu. Kenapa saya katakan kita menjadi utusan kepunyaan kita? Karena ketika kita sudah menerima baptisan, kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu, kita satu, yaitu melalui anaknya yang datang ke dunia ini di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya, dan melalui Allah daripada Roh Kudus itu di dalam penyertaannya. Oleh sebab itu saya katakan kita adalah utusan Allah dalam pemberitaan firman itu. Oleh sebab itu mari dari firman Tuhan pada saat ini, sebuah ajaran yang sangat luar biasa bagi kita adalah bagaimana kita membukti nyatakan kasih itu sebagai pertobatan dan sebagai pembenahan diri. Jadi, molo dihawalongi bodo dongami doso dirin unang bahen haji rohana. Jadi, itu dah. Hawalongi mah. Kalau engkau benar-benar mempunyai sahabat, mempunyai orang tua, mempunyai ale-ale, mempunyai siapapun, kasihilah dia. Jangan buat dia jut rohana, jangan buat dia haji rohana, jangan buat dia kesal hatinya. Wah itu, walai, mau dibayar ko jut di rohani itu wani, wahado, tabodo makatai, do ibadah, tak tahu. Dohonan ada dalam pasti, sedang mau. Maka saya pun juga berkata kepada kehidupan kita, wahai kamu yang Allah muda, saya juga pernah yang namanya belajar seperti kamu sewaktu kuliah. Mengasihi orang tua, maaf ya kalau kita katakan, kalau boleh saya katakan, mengasihi orang tua, saya hanya mau bilang satu hal. Unang pas suasai on nabi nasahat di dan dua-duanya.
Oke, sholat naik. Unang paswasaihon nabi nasahat ni tuai kubok. Hidupilah itu, camkanlah itu, lakukanlah itu. Karena ketika engkau mengasihi orang tuamu, kamu akan selalu berbenah diri, kamu akan mengintrospeksi diri, kamu akan selalu up to date dengan segala hal apapun dari diri kita ini yang menjadi kekurangan itu ditinggalkan, menjadi kelebihan itu ditingkatkan, sehingga kita up to date untuk melakukan kasih itu bagi orang tua kita. Ido nasai manoktong maulahon ono. Atau molosomonido dia ka anggit pudison, dia ka ibotok pudison. Toktong maho marmolong di roha tunaturas. Jadi ingot menggodok pusono. Unang di bagasan hir bodok nine dua-duai pasik kulahoko gadetanis tariduidu so taduan ala boy ho laho pasai kondisi kolami. Dari yang namanya hir bodoknya untuk mencari dalam kehidupanmu bukti nyata kasih daripada orang tua kita, terakhir dia dengan menangis merasakan apa yang terjadi dari anaknya borunya yang tidak selesai. Oleh sebab itu, inilah kehidupan yang boleh saya katakan bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dari dua pertanyaan itu tadi, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami, yakinkan dirimu sebagai orang-orang utusan daripada Tuhan itu, lakukanlah kasih daripada Allah itu. Dan jangan pernah melihat bentuk kasih itu dari orang-orang yang ada di sekitar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman kebenaran yang telah Kau berikan kepada kami. Kau mengajarkan kami tentang bagaimana mengasihi, dan benar-benar Engkaulah kasih itu, ya Allah Tuhan kami. Terpuji nama Tuhan buat firman kebenaran-Mu. Sungguh Tuhan, pada saat ini kami bersuka cita. Engkau mengajarkan bagi kami tentang kasih yang sebenarnya, yaitu kasih pengorbanan. Di dalam kehidupan yang nyata, terkadang hidup kami ini senantiasa mempunyai embel-embel syarat dalam hal mengasihi. Tetapi Tuhan cabut hal tersebut dengan pembuktian nyata daripada kehidupan Malian itu sendiri kepada bangsa Edom, yaitu keturunan Esau itu, dan juga kepada keturunan Yakub untuk saling mengasihi. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat pengajaran-Mu. Sungguh kami terberkati. Renungan daripada firman ini sangat mendalam bagi kami, karena saban hari senantiasa kami melakukan aktivitas kehidupan yang telah Kau berikan, perkuliahan, pekerjaan, di dalam kehidupan bersama keluarga. Terkadang kami lupa, bahkan ketidaksadaran kami oleh karena kasih setiamu itu. Sungguh kami tersadarkan oleh firman kebenaran-Mu pada saat ini. Engkau tetap memelihara, menyertai, dan menemani kami. Karena itulah bukti cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami. Tuhan, ampuni kami akan dosa kami. Biarlah hari-hari kehidupan kami tetap senantiasa melakukan dan berbukti nyatakan kasih-Mu itu Tuhan di dalam setiap persoalan dan tantangan hidup yang akan silih berganti datang ke dalam kehidupan kami. Baik di tengah-tengah pergumulan anak-anak kami, di tengah-tengah pergumulan keluarga kami, di tengah-tengah pergumulan daripada perkuliahan yang telah Kau berikan kepada kami. Bukti cinta kasih yang Kau berikan itu
Akan kami lakukan Tuhan, bukti cinta kasih di tengah-tengah pergumulan itu. Ajari kami Tuhan untuk melakukannya, dan tetap kehidupan kami ini bersandar dalam kehidupan-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami. Terima kasih Engkau menemani kami dan saat ini dan akan berakhir kebaktian ini. Tuhan yang memelihara kami. Kami juga mau berdoa buat kegiatan yang ada di gereja ini. Kami juga mau berdoa buat pimpinan gereja-Mu ini Tuhan, pendeta resort kami, dan juga seluruh penatua, prahalalu, guru kuliah di Bro, dan seluruh jemaat Tuhan yang tetap senantiasa bersatu padu di dalam kehidupan gerejawi kami untuk mengembangkan dan bahkan untuk menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupan gerejawi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau senantiasa menjagai para orang tua kami yang pada saat ini mungkin juga jauh dari kehidupan kami, di mana orang tua kami telah berlelah untuk mencari bagi kami yang sedang kuliah pada saat ini, bagi kami yang sedang sekolah pada saat ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Ampuni kami akan dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga mereka pun juga tetap bersuka cita dari apa yang boleh kami perbuat di tengah-tengah pergumulan perkuliahan kami pada saat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, Tuhan yang menguatkan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.